jadi boneka dari penguasa. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Pun Yahudi sudah punya raja sejak mulai ke Daud, Saul itu turun ke bawah, turunannya ini siapa ini si Herodes ini. Herodes ini adalah raja boneka Romawi. Jikapun dia boneka adalah untuk benar, dia di bawah pemerintahan Romawinya itu. Akui kan? Sebentar. Masalah generasi. Dia itu orang Yahudi benar, yang dari dulu orang Yahudi, kerajaan Yehuda sudah ada benar, dan sampai Herodes pun adalah turunan daripada kerajaan dari Yehuda itu yang mulai mengecil. Sekarang gini lah, sekarang sama si Petrus ini dulu kita. Petrus, apa yang kau bingungkan rupanya Petrus? Yang saya bingungkan itu Tuhan dilahirkan. Tuhan dilahirkan, gitu ya. Kalau tuh emang kenapa nggak bisa Tuhan dilahirkan rupanya? Nggak boleh? Ya nggak bisa, Tuhan pencipta kok masa dilahirkan? Ya nggak boleh. Ya. Mustahil Tuhan dilahirkan. Mustahil. Tuhan yang melahirkan alam semesta, maksudnya yang menciptakan, bukan dilahirkan. Oh ya. Lukas 1 ayat 7 pernah baca? Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saya nggak paham tentang itu. Aduh, berarti Tuhan lu bisa jadi setan, Daniel? Darel. Iya, Dare. Bisa. Tuhan lu bisa jadi setan. Maha kuasa artinya Kalau bisa masalah melakukan bisa apa itu, saja yang dikehendakinya. Ya Allah ya Karim. Kau dapat konsep dari mana itu? Maksud daripada tidak ada yang mustahil bagi Tuhan itu bukan mustahil Tuhan itu tidak bisa jadi ini, jadi itu. Kalau dia menjadi di luar daripada dirinya, itu jadinya ciptaan. Contoh, jadi manusia. Berarti Tuhan menciptakan manusia. Kau yang menuhankannya. Kau yang menganggapnya Tuhan. Ada aja orang ini. Jadi hanya karena Tuhan dilahirkan, maka dia bukan Tuhan. Iya. Segala sesuatu yang dilahirkan jelas bukan Tuhan. Itu ciptaan. Hal yang baru. Kecuali Anda ingin mengatakan Tuhan Anda menciptakan Tuhan junior. Bisa. Aku tanya dulu kau, Juma, apakah Tuhan tidak mampu untuk jadi manusia? Tidak, bukan tidak mampu. Bukan tidak mampu. Tuhan ya Tuhan. Ya. Kenapa kau paksa? Kenapa kau yang memaksakan, bukan saya, Tuyul. Kau yang memaksakan Tuhan jadi manusia. Kau atur Tuhan. Kamu yang mengatur Tuhan menjadi manusia. Kau yang mengatur Tuhan tidak boleh jadi manusia. Kamu yang mengatur Tuhan yang maha kuasa ini menjadi manusia. Sekarang saya tanya samamu. Tuhan maha kuasa menciptakan manusia lahir tanpa ayah. Atau Tuhan maha kuasa menciptakan dirinya? Ayo. Nggak ngerti. Nggak ngerti memang kau. Karena sebenarnya yang ingin kau pamerkan di sini, yang ingin kau jual di sini adalah iblis dalam nama Yesus. Karena hanya iblis yang ingin menyamai Tuhan. Tuhan itu mustahil jadi bukan Tuhan. Mustahil. Dengan dia manusia berarti dia menjadi bukan Tuhan. Sementara Tuhan itu tidak pernah berhenti menjadi bukan Tuhan. Emang sejak kapan dia jadi bukan Tuhan? Ketika dia menjadi manusia, dia tetap Tuhan. Dia bukan Tuhan karena dia jadi manusia. Katamu. Itu fakta. Kok faktanya kok perkosa kitab orang? Kau yang memperkosa otakmu sendiri sampai otakmu menjadi otak udang. Paham kau? Kutanya dulu samamu. Manusia adalah manusia adalah ya manusia. Manusia adalah ciptaan. Manusia. Kau jawab. Manusia adalah hewan yang berakal. Hewan.
makhluk. Tuhan adalah Tuhan adalah Tuhan. Tuhan adalah Kok Tuhan adalah? pencipta. Mahlul. Bodoh kali jadi orang. Tuhan itu pencipta, manusia adalah makhluk. Nah sekarang sama nggak levelnya tuh? Ku tanya dulu kau, bisa Tanya lagi kau. Tanya lagi kau. Kau jawab dulu, satu level nggak tuh? Antara pencipta dengan makhluk satu level nggak? Enggak. Nah, sekarang kalau Anda mengatakan enggak, berarti ketika Tuhan menjadi manusia, berarti Tuhan menjadi bukan Tuhan. Bisa nggak begitu? Enggak salah itu. Tadi makhluk manusia ini apa? Kenapa kau batasi Tuhan nggak boleh jadi manusia? Kamu yang membatasi Tuhan, tuyul. Ketika Anda dengar, ketika Anda sudah mengetahui bahwa manusia adalah makhluk, ini tataran yang terbatas, tidak? Makhluk terbatas. Nah, terus kenapa kamu membatasi Tuhan? Sekarang ku tanya kau, emang nggak Tuhan nggak mampu jadi manusia? Kan bisa saja, suka hati dia. Apa orang ini? Kamu membatasi Tuhan dengan mengatakan Tuhan menjadi manusia. Berarti kamu membatasi Tuhan. Siapa membatasi? Mana ada aku batasi Tuhan? Kamu mengatakan Tuhan. Kamu mengatakan Tuhan jadi manusia, itu kau sedang membatasi Tuhan. Setelah dia jadi manusia, dia tak akan pernah bisa berbuat apa-apa. Pantas gak Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri? Emang sekalipun Tuhan jadi manusia, dia nggak bisa berbuat apa-apa. Kamu sudah menjadikan Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Yohanes 5 nomor 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, siapa yang membuatnya menjadi Tuhan? Gak ada. Dia manusia kok. Cuman kamu sendiri yang percaya dengan doktrin dan dogma yang berbicara sedemikian itu adalah Tuhan. Itu karena kamu apa? Karena kau Kristen. Yang bilang Yesus Tuhan bukan aku, malaikat. Saudara. Loh kok saudara? Malaikat mengatakan apa? Pada hari ini telah lahir bagimu Kristus. Kristus, ya betul. Nah, Kristus itu apa? Kristus itu Apa? Yes. Apa itu Kristus? Nah, yang diurapi. Apa yang diurapi? Dia yang diurapi Tuhan. Apa dia itu? Dia manusia yang diurapi. Nah, manusia tuyul. Berarti malaikat mengatakan pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Manusia yang diurapi Tuhan. Kau yang memperbodoh diri. Kau yang membatasi Tuhan dengan doktrin dogma yang memperbodoh diri kau sendiri. Dengar dulu kawan. Hari ini telah lahir bagimu Kristus. Tuhan. Kristus itu apa? Kristus itu apa? Kau tanya Kristus apa? Kristus ya udah Kristus. Ya, Kristus itu manusia atau Tuhan? Kau sambung-sambungkan. Ya, manusia atau Tuhan Kristus itu? Manusia. Manusia. Terus kenapa kau bilang Tuhan? Memang disebutkan malaikat itu Tuhan kok di situ? Tidak ada. Di dalam bahasa Yunaninya tidak ada tanda koma. Dengarkan kau, ban dalam mobil. Dengarkan. Kenapa Kores tidak disebut Kristus? Kenapa Saul kau tidak sebut Kristus? Kenapa Harun kau tidak sebut Kristus? Sementara mereka semua adalah orang-orang yang diurapi Tuhan. Hah? Kenapa hanya Yesus yang kau katakan Kristus Tuhan? Kenapa? Karena kalian itu sebenarnya bukan menjual anak Maria, kau menjual setan dalam nama Yesus. Paham kau? Kau ingin menggantikan Tuhan pencipta langit dan bumi dengan iblis yang datang dengan memakai nama Yesus itu. Hanya setan yang ingin mengkudeta Tuhan. Sudah jelas-jelas pada hari ini telah lahir bagimu Kristus. Apa makna Kristus? Orang yang diurapi Tuhan. Jadi kalau misalnya Anda memahami Kristus orang yang diurapi Tuhan, lantas Anda menggunakan terjemahan, berarti gini, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, orang yang diurapi Tuhan, Tuhan di kota Daud, gitu. Gitu maksudnya. Kau sambung apa itu biar batal dia Tuhan. Ya Allah ya Karim, yang lahir dari rahim Maria ini manusia toples. Inilah kau. Inilah saya katakan kamu itu ban dalam mobil, ngeper, otakmu nggak berfungsi, ilmu dihantam dari kiri mental, kanan mental, atas bawah mental semuanya. Kristus itu definisinya apa? Kristos,
dalam bahasa Yunani apa artinya? Orang, bukan hewan, orang yang diurapi. Diurapi oleh siapa? Tuhan. Jadi kalau Anda memahami Kristus, orang yang diurapi Tuhan, Tuhan. Jadi double dianya. Padahal dalam bahasa Yunani tak ada tanda koma. Yang benar adalah Kristus Theos. Apa maksudnya Kristus Theos? Orang yang diurapi Theos. Kau membatasi Tuhan dengan menganggap bahwa Kristus Theos itu adalah Tuhan. Itulah makanya kau diusir oleh Yesus, karena kau penyesat. Kau ingin melantik iblis. Kok jadi kau pandai-pandaian aku diusir? Kau yang diusir. Kok jadi yang diusir itu yang memanggil Yesus Tuhan, bermujizat, bernubuat, mengusir setan pakai nama Yesus. Kaulah itu. Kok kaulah itu, Kak? Lalu siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Siapa yang memanggil bermujizat pakai nama Yesus? Saya atau kamu? Aku. Nah, ya kaulah. Terus kenapa kau tuduh saya? Kau penyesat kau antikristus kau. Kalau saya antikristus, kau tahu nggak arti Kristus itu? Kristus adalah manusia yang diurapi. Saya beriman kok. Yesus itu adalah orang yang diurapi Tuhan. Jadi makanya dalam iman saya Isa Al-Masih. Nah, saya beriman kok. Sekarang permasalahannya, dengarkan dulu. Sekarang permasalahannya adalah kamu tidak menerima Yesus itu sebagai Kristus. Kok kau pula pandai-pandaian? Karena kau menuhankan dia. Memang kami menuhankan dia. Memang berarti dia bukan Kristus. Loh, kok bodoh kali kau? Kau yang bodoh. Kalau dia Kristus berarti dia manusia. Karena Kristus adalah manusia. Memang manusia Yesus itu. Terus kenapa kau tuhankan? Dia manusia, dia Tuhan, dia juga manusia. Dari mana kau dapat ilmu kalau dia Tuhan? Malaikat yang ngomong sama dia. Bukankah Kristus itu manusia, Tuyul? Betul, Kristus manusia. Terus kenapa kau tuhankan? Loh, kenapa dituhankan? Karena memang dia Tuhan. Dari mana kau tahu kalau dia Tuhan? Malaikat yang ngomong, Thomas yang malaikat dia mengatakan manusia yang diurapi Tuhan. Kau yang menafsir-nafsir kita orang. Karena saya tahu Kristus itu adalah manusia yang diurapi Tuhan. Kutanya samamu, definisi Kristus apa? Ya kok dari bolak-balik lagi kita macam-macam. Supaya kamu sadar bahwa kau itu gila. Kok gila? Malaikat ku bilang, pada hari ini telah lahir bagimu Kristus. Jadi kau pada malaikat mengatakan apa di situ? Yang lahir apa? Kristus, Mesias, Tuhan. Apa itu? Apa yang lahir? Tuhan atau manusia? Manusia. Nah, itu kau bilang malaikat mengatakan Tuhan. Lempar juga kau sendal jepit nanti lama-lama. Kalau biar kau hari ini telah lahir bagimu manusia, Tuhan, di kota Daud, kan sama ajanya itu. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Tabarakah fi umrik na'udzullah min zalik. Dalam bahasa Yunani itu tak ada tanda koma, Tuyul. Kok jadi tukang tahayul? Kok jadi kau pandai-pandai nafsir-nafsir kita orang, Juma? Kan Kristus. Iya, Kristus. Kalau dia sudah tertulis Kristus, ya Kristus. Ngapain kau tambah-tambahi lagi Tuhan? Ingat kau apa pertanyaan Yesus sama Petrus? Petrus, menurutmu siapa aku ini? Aku, katanya. Lalu aku adalah Mesias, anak Allah, kan begitu. Lah, apa yang jadi masalah? Apa yang jadi masalah? Ingat, tahukah kau Juma apa pertanyaan Imam Kayafas kepada Yesus? Benarkah dia kan dipanggil nih? Itu bukan Yesus yang ditanya oleh Kayafas. Bentar dulu kau. Itu jadi, penggantinya. Diam kau, ribut kali kau. Apakah engkau anak Allah? Kata Imam Kayafas. Apa jawab Yesus? Engkau yang mengatakannya, bukan aku. Kau sendiri yang mengatakan itu. Engkau yang mengatakan. Bukan aku. Biar ku lanjutkan lagi. Bukan aku, engkau yang mengatakan, bukan aku. Tenang dulu kau, biar ku lanjutkan lagi. Lalu Kayafas berkata, kita telah mendengar kesaksian orang ini. Hei kau, jangan melangkahi dalil itu. Jangan kau pandai-pandai yang ngejarin saya. Kau melangkahi data-data 2 ayat, kau langkahi.
Jangan kau macam-macam dengan saya kalau bicara Bible, Kau jangan. yang nerangkan, aku ngedengar kau dulu narasumbernya. Nanti aku nanya kau ya. Nah, kau narasumber. Kalau kau ingin bercerita tentang kejadian itu, kau awali dari Yohanes 18 dulu. Nomor 5. Coba ikan dulu. Sebelum penangkapan, kau awali dari situ penangkapannya. Lanjutlah, Siapa ngomonglah yang kau. engkau cari? Siapa yang engkau Narasikan cari? dulu. Siapa yang engkau cari? Kami mencari Yesus dari Nazaret. Kenapa kemudian orang itu tidak mengatakan kamu? Tanya dulu. Bang Suma bertanya nih. Bang Suma bertanya kepada Peta Lempu, kepada Manru. Datang kepada saya. Siapa yang kalian cari? Mereka datang mencari Bang Suma. Tapi ketika saya tanya siapa yang kalian cari? Apa jawab mereka? Kami mencari Zuma dari Makassar. Terus saya mengatakan, akulah dia. Diulang sampai beberapa kali. Harusnya kalau Peta Lempu yang ada di depannya ini adalah Bang Suma, beliau akan mengatakan, kamu yang aku cari. Tapi dia mengatakan, Lihat Lukas 22 ayat 71 ya. Tunggu, itu cerita nanti. Ini di awal penangkapan aja yang sudah yang ditangkap ini bukan Kau Yesus. Jangan cocokmologi kau. Saya tidak cocokmologi, tapi Yesus menubuatkan dalam Lukas 21. Apa? Nomor 8. Lukas 21. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kalian dengan berkata, akulah dia. Boleh. Nah, ketika kemudian Yudas datang dengan tentara Romawi bertanya kepada orang yang ingin ditangkap tersebut, siapa yang kalian cari? Mereka bertanya, kami mencari Yesus dari kota Nazaret. Apa kata penyesat itu? Akulah dia. Ditangkap gak dia? Ditangkap gak? Ditangkap. Ciri pertama sudah kelepatan, betul? Apa maksudmu? Kau cocok-cocokkan gitu? Lah, kan Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Kau nggak percaya Yesus rupanya? Kau nggak percaya? Kau nggak percaya? Kutanya dulu samamu, kamu nggak percaya Yesus? Percaya. Percaya. Berarti ada penyesat yang datang memakai nama Yesus dan berkata, akulah dia, kan? Oh iya, itu pengakuan Yesus langsung, bukan penyesat dia itu. Memang itu Yesus yang sebenarnya kok. Dari mana kau tahu kalau itu Yesus? Kau yang membuktikan tuduhanmu, kok jadi aku yang buktikan? Kan Yesus mengatakan penyesat itu berkata, akulah dia. Kok penyesat itu? Kok kau yang menuduh, jadi aku yang buktikan? Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Penyesat itu mengaku Yesus dan berkata, akulah dia. Betul? Betul. Pernyataan itu benar. Ketika sejenak sebelum penangkapan. Sebelum penangkapan, oke. Sebelum penangkapan, ini detik-detik penangkapan ini. Detik-detik penangkapan. Siapa yang engkau cari? Kami mencari Yesus dari Nazaret. Kalau itu Yesus, orang-orang ini akan berkata, engkau yang aku cari. Tapi dia mengatakan, itu kan pendapatmu, itu kan nalurimu kau pakai, kau paksakan nalurimu ke naluri orang sana. Sekarang logikanya di mana? Orang sudah dari kecil bersama-sama. Hah? Terus kemudian datang bertemu Yesus, malah dibilangnya, aku mencari Yesus dari kota Nazaret. Itu gimana ceritanya? Dengar dulu Juma, yang datang mencari Yesus itu tentara Romawi. Bersama dengan para ahli-ahli Taurat. Kau nggak mau bilang sama Yudas kan? Yudas juga ikut di situ juga. Pandai kali lah kau berdusta, memang kau bandalam, memang kau. Yang datang di situ adalah Yudas. Siapa benar. Yang engkau cari? Bersama-sama dengan tentara Romawi. Cocok lah itu. Lebih bagus lagi kalau ada tentara Romawi, berarti Yudas dikawal. Siapa yang engkau cari? Kata oknum tersebut? Ya. Yesus dari Nazaret. Ya. Apa kata orang itu? Akulah dia. Kata siapa? Kata oknum yang mengaku Yesus. Kata Yesus. Kok kata oknum? Kata oknum. Sebentar, yang dikira Yesus.
Oke, aku dulu kawan. Silakan. Pada saat peristiwa itu, Yesus dan Yudas berhadapan muka, benar atau tidak? Itu bukan Yesus. Bentar dulu Juma. Pada saat penangkapan itu, datanglah tentara Romawi beserta Yudas si pengkhianat ini ke Taman Getsemani. Lalu bertanyalah Yesus kepada mereka, siapakah yang engkau cari? Oke, datanglah si tentara ini, kami mencari Yesus dari Nazaret. Terus kata oknum itu? Datang, akulah dia, katakan begini nih. Yesus. Oke, Berarti sebentar dulu Juma, terus. Datanglah Yudas mencium Yesus, artinya Itu di cerita yang lain, Tuyul. Oke lah, pada saat Itu di catatan wartawan yang lain. Jangan kau gabung-gabung. Dengar. Pandai-pandaian kali kau. Pada saat sebentar dulu kawan, kau kan menuduh, Pandai-pandaian. adalah tuduhanmu bahwa yang mengaku itu adalah iblis, kan begitu nih ceritanya Iya. nih. Ya. Yang mengaku akulah dia itu adalah iblis. Sementara pada saat itu berhadapan muka antara Yesus dan Yudas. Kalau Gitu. berhadapan muka Yudas dan Yesus, kenapa dia mengatakan Yesus dari Nazaret? Nah itu dia. Jadi ku bilang samamu, kau tuduhanmu itu tidak berdasar bahwa yang disalib Berdasar itu dong. bukan- Berdasar dong. Menurut Berdasar. otakmu Berdasar. yang busuk-busuk itu. Harusnya Kau kalau dia Yesus, kamu yang kami cari. Kok itu kan menurut otak, kok paksa otakmu ke orang sana? Lah, sama, kamu juga memaksa kalau itu Yesus. Apa bedanya? Bodoh kali kok emang peristiwa. Sekarang kamu juga memaksa karena kamu pingin kali Yesus yang mati. Kok perkosa kitab orang? Kamu yang tidak mengerti tentang cerita itu. Pertanyaan saya selanjutnya, dengarkan. Dengarkan saya. Dengarkan saya. Dengarkan. Kenapa ketika oknum tersebut mengaku akulah dia, kenapa mereka mundur dan berjatuhan? Kutanya dulu samamu. Kenapa? Siapa? Kenapa berjatuhan kayak nama? Emang Yesus mengaku dia adalah Ya yang terus dicari? kenapa hanya gara-gara mengaku akulah dia? Kenapa mereka mundur semua dan berjatuhan? Ada apa? Ada apa? Iya, saya tanya samamu, ada apa? Kaulah dulu kenapa berjatuhan orang itu? Ya karena di situ ada tanda-tanda dahsyat yang terjadi. Tanda-tanda dahsyat apa? Membuktikan apa itu? Kalau dia jatuh bahwa itu siapa? Kan Yesus sudah mengatakan Kristus palsu akan datang melakukan tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Kenapa Jadi, kamu oke, tertawa? Itu ucapan Yesus. Gini cuma Dua gini. indikasi, dengar dulu. Indikasi ditangkap. pertama, indikasi pertama penyesat itu mengaku akulah dia tergenapi. Yang kedua tanda dahsyat sudah tergenapi. Oke? Oh, gitu. Iya, dengar dulu. Taruhlah ini bukan Yesus. Nanti versimu Yesus. Taruhlah ini bukan Yesus. Kita buktikan di catatan Markus 14 nomor 50. Semua murid melarikan diri. Kutanya dulu samamu, berapa murid Yesus pada saat itu? Yang kau tahu? 12. 12. 11 lari, tinggal 1. Tapi kan Yudas kan bersama para pengawal Romawi. Bersama dengan pengawal Romawi. Ada tertulis setelah penangkapan Yudas masih bersama dengan tentara Romawi? Sekarang ku tanya dulu kau. Saya sedang membuktikan. Dengar, saya sedang membuktikan itu bukan Yesus. Jangan kau bertanya. Ketika murid-murid ke-11 Anda akui lari, tinggal 1 murid kan? Yudas. Bersama dengan yang Anda katakan Yesus. Data nomor 52. Seorang pemuda berjalan di belakang dia dengan menggunakan kain lenan. Itu siapa? Mampus sudah kau di sini. Siapa? Itu siapa? 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 Kok kau pura-pura lagi? Enggak, siapa? Kau yang jawab. Siapa? Kau Siapa yang menuduh pemuda kau yang menggunakan kain lenan ini? Ke-11 murid sudah lari. Kau Sadit sudah mengakui. Tinggal Ayat Yudas. berapa? Ayat berapa biar kita buka ayat Jumat. Parah kau ini. 2 di ayat data 52. Mana. Markus 14 50 52. Markus 14 50 52. Semua murid Yesus lari meninggalkan Yesus. Berarti tinggal 1. Tidak mungkin Yudas lari, betul? Yudas tidak lari, benar. Ah,
Lalu siapa pemuda yang menggunakan kain lenan tersebut? Dan kenapa dia lari? Dulu, kau jangan ngoceh-ngoceh aja. Markus 14 sudah kita simak. Markus 14 Markus ayat berapa coba? Mana? Markus 14 ayat Nomor 50. nomor 50. Yudas mengkhianati Yesus. Apa nomor 50? Mana ini? Lalu semua murid ini, Yesus ditangkap ini. Lalu Semua murid lari. meninggalkan. Ya, Apakah lalu Yudas juga lari? ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan untuk menutup badannya. Mengikuti dia, seorang pemuda katanya. Ya. Mereka hendak menangkapnya, tetapi ia melepaskan kainnya. Itu dan siapa lari. yang mau ditangkap itu? Yudas. Nggak tahu tak siapa ini. Lah. Lah 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 lah. Jadi maksud siapa ini? Lah 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 lah. Oh, lo. Ada seorang pemuda, ada seorang muda. Siapa pemuda itu? Murid atau Sabar Yudas? dulu. Kan semua murid Enggak, tanya dulu. Apakah mungkin itu murid? Jawabmu. Sebentar dulu, kita berdasarkan data saja kita ngomong, jangan tuduh-menuduh, jangan kita Tidak juga- ada disebut nama di situ. Pertanyaan saya, Ya, sabar dulu kau, biar kita simak apakah dulu. yang lari itu murid? Bodoh kalian anak ini. Tunggu biar aku baca dulu. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan. Apakah itu murid? Mengikuti dia, mereka hendak Apakah menangkap. itu ke-11 murid? Salah satunya ke-11 murid? Semua murid kan meninggalkan dia. Berarti tinggal dua, tinggal Yesus dan Yudas. Tinggal Yesus dan Yudas. Nggak tahu, nggak ada bilang situ tinggal Yesus dan Yudas. Pertanyaan saya bagi kamu, ingat saya sedang membuktikan samamu itu yang disalib yang kalian sembah bukan Yesus. Pertanyaan saya samamu, kira-kira yang memungkinkan untuk lari Yudas atau Yesus? Nggak ada yang lari dua-duanya ini. Aku tanya dulu lagi sekali lagi samamu, kemungkinannya yang lari Yudas atau Yesus? Nggak ada yang lari dua-duanya, kemungkinan salah. Soalmu yang salah, pertanyaanmu yang salah. Nggak ada yang lari. Ada nggak yang lari di situ? Murid-muridnya lari. Yang menggunakan kain lenan lari juga nggak? Lari juga dia. Lari juga. Pertanyaannya, yang memungkinkan lari Yudas atau Yesus? Yang memakai kain lenan ini bukan Yesus dan bukan Yudas juga. Dari mana kau tahu? Nggak ada dikasih tahu kalau itu adalah Yudas atau Yesus. Itulah kau. Kalau begitu tidak termasuk Petrus juga yang lari. Kenapa? Semua murid. Semua murid. Berarti tinggal, tapi nggak disebut namanya, nggak disebut namanya. Semua murid berarti termasuk Tidak Petrus. disebut namanya. Dengar dulu kawan. Yang mengikuti Yesus bukan hanya murid. Sekarang permasalahannya tinggal dua kandidat, Yudas atau Yesus. Oh, salah. Tunggu. Tentara Romawi apakah memungkinkan dia yang lari? Oh, bukan, salah kau. Bukan. Yesus memungkinkan nggak lari? Tidak. Kenapa bisa? Karena di sini yang mengikuti Yesus bukan hanya murid-murid, ada juga yang Ayo. Hanya tinggal dua. Yang mana yang memungkinkan lari? Yudas yang bersekongkol dengan tentara Romawi atau Yesus? ini kan dikatakan ada seorang muda, Yesus lu pikir orang tua? Jadi kok kenapa kau paksa orang muda ini adalah Yesus? Kok kau perkosa? Karena Yudas tidak mungkin. Betul, bukan Yudas dan juga bukan Yesus. Dari mana Anda tahu bukan Yudas? Bukan Yesus. Dari mana kau tahu ini Yesus? Yohanes 13 nomor 4, satu-satunya manusia menggunakan kain jubah yang berasal dari kain lenan hanya Yesus. Ayo. Bentar, mana? Yohanes berapa? Enggak apa-apa, Jima. Mari kita buka. Yohanes 13 nomor 4. Yohanes 13. Enggak apa-apa. Kita buka aja lah, masih banyak waktu kita ini. Berarti setelah Yesus kabur yang ditangkap Yudas. Dah, selesai sampai situ. Kita lanjut. Kita naikkan levelnya. Naikkan levelnya. Boleh. Jangan kau Yohanes paksa 13 nomor 4 Anda sudah baca? Dulu, kawan. Jangan kau paksa seorang muda itu adalah sama dengan Jangan Yesus. juga kau paksa kalau itu Yesus kami. Makanya Yohanes kalau 13 nomor 4 kau sudah baca? Dia bukan Yesus dan juga bukan Yudas. Si muda Jangan itu kau bukan seperti iblis yang membawa Yesus ke padang gurun. Jangan. Yesus. Jangan. Jadi kalau Yohanes 13 nomor 4 kau sudah baca?
Sebentar kawan, Yohanes berapa tadi? Nggak masalah, kita buka. 13 nomor 4. Kau ini kuat kali. Baca pun. Nah, Kuat kali kau ini. bahkan Seperti roh yang membawa Yesus ke padang gurun. Ingin kali kau Yesus itu mati. tahu menang lidah karet aja ya kau. Biar Kau itu yang ngeper. Yohanes Tunggu 13 dulu. nomor 4. Lama 13 kali nomor- kau, lama kali. Apa aja kau pelajari selama kau Kristen? Sebentar nih biar baca sama kau ya kawan ya. Nih biar baca nih. Baca. Tidak apa. Baca. Ini dengan judul Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Judul perikop ya. Nah, Yesus itu perjamuan terakhir kan? betul. Mari kita baca. Ketepak. Ketepak, pak. Pada Lucu perjamuan macam- terakhir, siapa yang Macam menggunakan bebek kelenan? kau, Kau baca. macam bebek kau apa? Baca. Sebentar, Baca, enggak usah cerewet kali, baca. Nah, lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Lalu? Ia mengambil sehelai kain lenan, dan mengikatkannya pada pinggangnya. Nah, siapa yang menggunakan kelenan? Pada saat perjamuan terakhir ini yang menggunakan kain lenan adalah Yesus, benar. Yesus, tepuk tangan dulu. Pada saat perjamuan ini ya. Iya, perjamuan memang perjamuan terakhir, nggak ada lagi perjamuan setelahnya. Pertanyaannya Ya. sekarang adalah, yang lari menggunakan kain lenan tadi terindikasi kuat siapa? Seorang muda. Kau lupa kain lenannya? Kain lenan biasa, kain lenan kalau untuk bekerja dipakai kain lenan itu kalau dia karena dia mau Siapa yang menggunakan kain lenan pada perjamuan terakhir? pada saat perjamuan terakhir yang menggunakan kain lenan Yesus. Yang lari menggunakan kain lenan siapa? Seorang muda. Menggunakan kain lenan? Betul. Yudas atau Yesus? Oh, bukan Yudas dan juga bukan Yesus. Oh, Seorang tidak muda. bisa. Harus salah satunya. Kenapa kau paksa harus? Karena mereka di berdua? situ tinggal 2 orang. Kenapa tinggal 2 orang? Nggak ada banyak situ. Ada tentara Romawi juga situ. Oh, jadi kamu mengatakan tentara Romawi yang lari menggunakan kain Ini. lenan? Hah? Apakah Mas teriakan- orang gila peda. Bagaimana ceritanya tentara Romawi yang lari menggunakan kain lenan? Satu-satunya kandidat yang menggunakan kain lenan antara Yudas dan Yesus hanya Yesus. Oke? Bentar, Jun. Kita lanjut. Udah. Kita lanjut. Saya sedang membuktikan bahwa yang kalian sembah bukan Yesus. Oke lah, Lanjut kalau- boleh ya? Nah, berarti menurutmu yang lari menggunakan kain lenan ini Yesus. adalah Yesus. Yesus. Itu udah Pakai betul. tahu. Ya, terserahmu. Terserah. Memang. Karena memang Ya, kau itu adalah bagian daripada setan Kurasa yang menginginkan Yesus mati. Betul? Yang tak udangnya kau. Hei, bukan. Kau Kamu perkosa kita menginginkan kematian terhadap Yesus sama seperti setan menginginkan kematian terhadap Yesus. Diam. Sekarang kita naikkan levelnya. Sekarang kita naikkan levelnya. Boleh, Nah, oke. boleh. Naik. Oknum yang ditangkap tadi udah disidang. Ya. Baca Lukas apa? 22. Sidang Baca. Pilatus atau Mahkamah Agama? Mahkamah Agama Pilatus. Ini sudah terakhir kali nih, masih depan Pilatus ini. Nah, boleh. Nah, sekarang ketika dia disidang di Lukas 22 nomor 68 nomor 69. Apa kata oknum tersebut? Mulai sekarang Yesus sudah duduk di atas sebelah kanan, di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Itu siapa yang berkata seperti itu? Yesus, Siapa yang duduk di langit? anak manusia itu mengarah pada Yesus. Ada berapa Yesus? 1. Yang mana? Yang duduk atau yang di atas? Yang duduk di atas atau yang duduk di bawah? Oh, kau salah memahami pernyataan itu. Salah memahami lagi. Kau baca satu perikop dalil itu, tentara Romawi bertanya, apakah kamu Mesias? Apakah? Artinya mereka ragu, siapa ini yang kita tangkap? Siapa ini yang kita salib? Siapa yang akan kita persembahkan? Apakah ini anak Maria atau bukan? Apakah kamu Mesias? Apakah kamu? Salah. Bukan itu makna ucapan apakah kamu Sampai oknum tersebut mengatakan apa? Apalagi gunanya aku bertanya kepadamu? Apalagi gunanya aku menjawab? Kamu tidak akan percaya. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di atas. Di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi yang duduk ini siapa? Bukan Yesus. Makanya dia teriak, Eli! Lama sabachthani. Kalau itu Yesus,
Tak pernah kau temukan Yesus memanggil Bapa dengan panggilan Eli. Hah? Kau pikirkan itu. Petrus pun berkhotbah menurut perkataan Daud yang kuburannya masih ada di tengah kita. Akan dibangkitkan bagi mereka seorang Mesias. Jasadnya tidak ditinggal di kubur, jasadnya tidak mengalami kematian, melainkan tangan kanan Elohim akan mengangkatnya, meninggikannya tinggi ke atas langit. Jadi seluruh orang Israel harus tahu bahwa ini yang sudah terlanjur kau salibkan dijadikan menjadi Kristus dan Tuhan bagi kalian, angkatan jahat. Hai, jadi saudara, yang kau sembah yang keluar dari kubur itu bukan Yesus. Oke, aku dulu. Silakan bahas Lukas 22 tadi. Oke. Berbicara tentang telah anak manusia telah duduk di sebelah kanan Allah Bapa, itu adalah pernyataan Yesus ketika di sidang itu. Benar. Lantas kau tanya, emang jadi ada berapa Yesus? Satu. Kok yang pernyataan telah itu berarti yang di surga itu siapa? Yang di bumi ini siapa? Nah, pernyataan telah ini membuktikan bahwa itu pasti akan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Sebentar. Mari kita lihat Yesaya 9 ayat 5. Itu bukan untuk Yesus, Tuyul. Itu untuk Hezekia. Sebentar. Kok paksa kali. Aduh, parah kali. Parah. Kamu tidak berdaya sampai kamu harus ngarang-ngarang ngambil kitabnya orang Yahudi. Padahal sebelum kejadian, orang-orang Yahudi, imam kepala mahkamah agama, orang Farisi membuat nubuat. Dengan si Jakir naik lidah karet. Saudara, dengarkan. Jangan kau bawa itu bikin malu kita ditertawakan sama Yahudi. Jangan kau bawa itu. Jangan kau bawa itu, kita dipermalukan sama Yahudi. Kok jangan kau bawa itu. Jangan kau bawa itu. Jangan kau bawa itu. Jangan. Kita punya nubuatan sendiri untuk Yesus. Baca Yohanes 11 nomor 50, 51, 52. Kita punya nubuatan sendiri untuk Yesus, untuk penyaliban Yesus. Ayatmu aku baca, sekarang ayatku gak kau kasih aku kesempatan. Saudara, jangan kau bawa kitabnya agama lain, jangan. Kau tahu kitab Yesaya itu yang ada pada zaman itu, yang ingin kemudian berkongko-kongko ingin Yesus mati, imam kepala mahkamah agama, orang Farisi. Jangan kau bawa kitabnya orang Farisi, please. Hey, pada saat Yesus ingin ditangkap dan pelaku penangkapan itu adalah orang-orang yang diperintahkan oleh ahli Yesaya. Jangan kau bikin malu. Diam. Jangan kau bikin malu. Jangan kau bikin malu orang Kristen sedunia dengan kau ngemis-ngemis nubuatan. Kubacakan samamu. Ada nubuatan untuk Yesus yang dinubuatkan oleh ahli Torah, oleh orang Farisi, imam kepala, yaitu Kayafas. Apa nubuatan? Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, kau tidak tahu apa-apa. Kau tidak tahu apa-apa, katanya. Lalu kemudian kamu tidak insaf bahwa dengar, ini imam kepala bernubuat. Kalau ada nubuat di Yesaya, imam kepala tidak bernubuat lagi, Tuyul. Kau itu. Saya akan bahas itu nanti. Saya sudah hafal itu di luar kaki. Tenang. Dengarkan. Imam kepala kurang ilmu apa tentang Yesaya? Orang Farisi kau ragukan ilmunya tentang kitab Yesaya. Kau belajar, kau Kristen dari mana kau itu? Orang Farisi itu adalah ahli tafsir. Ahli tafsir kitab Yesaya, orang Farisi itu. Disebut Farisi karena mereka terpelajar tentang kitab-kitab Tanakh. Hati-hati kau. Makanya imam kepala ketika didatangi orang-orang Farisi, justru orang Farisi yang menangis merengek. Apa yang harus kita lakukan? Diam. Apa yang harus kita lakukan?
Kalau kita biarkan Yesus ini, maka orang Roma akan datang merampas tempat suci dan bangsa kita. Gimana ini paman? Apa kata imam kepala? Hah? Kamu tidak insaf, kamu tidak tahu apa-apa. Adalah lebih berguna bagimu jika satu orang Yesus itu mati untuk bangsa kita Bani Israel daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Hal itu dikatakan Kayafas bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu bernubuat. Ini imam kepala bernubuat ini karena unsur apa? Unsur setan atau unsur Tuhan? Hah? Di situ dikatakan bahwa Yesus harus mati karena bangsa kita. Maka dia bernubuat, Yesus harus mati untuk bangsa itu dan untuk menyatukan bangsa itu. Bukan hanya untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Theos yang bercerai-berai. Maka mulai pada hari itu mereka bersepakat membunuh Yesus. Tuh alasannya kenapa Yesus mau disalib, Toyol. Aku dulu ngomong Juma, aku dulu ngomong. Ini imam kepala mahkamah agama orang Farisi bersepakat ingin membunuh Kenapa Yesus. kau mute aku? Ah, udahlah, lanjut. Hah? Lanjutlah. Terus datang kau orang Indonesia yang hidup 2000 tahun kemudian. Oh, Bang Zuma, ada udah dibuatkan dalam nenekmu kiper. Kenapa kau lebih tahu Yesaya daripada imam kepala? Kok jadi kau lebih pandai dari aku? Aku Kristen, kau yang Islam. Kok jadi kau pandai-pandean? Kenapa kau mengatakan nubuatannya ada di kitab Yesaya sementara yang punya kitab mengatakan tidak ada di situ, malah dia bernubuat hari itu, tahun itu. Yesaya ini kitab kami nih, kitabku juga jadi. Nenekmu kiper, udah kau turun, kau bikin emosi saya lagi. Kamu penyakitmu, kau dongol lagi seperti dulu. Wajarin kau dari dulu, sejak kau masih berumur seperti umur anak jago, sampai hari ini kau masih dongol, masih bodoh. Sampai hari ini kau masih talol, masih seperti ban karet kau itu. Berapa kali harus saya ajarin samamu? Imam kepala mahkamah agama orang Farisi, kurang apa ilmu mereka? Hah? Kurang apa ilmu mereka? Mereka disebut ahli kitab karena mereka memang ahli terhadap kitab mereka. Datang kau pandai-pandaian, pemakan babi, pemakan tikus, pemakan kucing, ular sanca. Kau bilang ada di dalam kitab Yesaya. Kenapa pula bukan kau yang jadi imam kepala waktu itu? Imam kepala ahli Torah bingung, maka mereka mengambil kesaksian-kesaksian palsu. Mereka membuat tipu muslihat untuk menjerat Yesus agar Yesus dibunuh. Datang kau dengan gampangnya, oh kematiannya itu sudah dinubuatkan di kitab Yesaya loh. Lempar juga kau mangkok nanti ya. Kalau ada di kitab Yesaya, orang Yahudi lebih dulu tahu. Kau belum lahir, Tuyul. Mereka sudah paham kalau memang ada nubuatan itu di kitab mereka. Imam kepala kurang apa ilmunya? Mahkamah agama kurang apa ilmunya? Orang Farisi kurang apa ilmunya? Datang kau, kau tidak tahu apa-apa. Itu memang sudah dinubuatkan. Kulempar juga kau mangkok nanti bergambar lope. Ada aneh-anehnya memang kau dari dulu. Kau pingin kali Yesus itu mati sama seperti setan. Pingin kali Yesus mati. Sampai iblis itu berapa kali menguji Yesus untuk membunuh Yesus. Sama seperti kamu. Dasar manusia kodok. Imam kepala bernubuat tahun itu juga. Tahun itu juga dia bernubuat bahwa Yesus harus mati untuk bangsa Israel, bukan untuk bangsa Kristen. Maka mulai sejak saat itu mereka bersepakat membunuh Yesus. Nah, apa kesepakatannya? Bunuh Yesus. Apa alasannya? Supaya bangsa kita tidak dirampas oleh bangsa Romawi. Ada untuk nubuatan dosa waris. Ada. Ngarang cerita. Lari ke Yesaya. Yesaya 9. Kalau kau mau paham Yesaya 9, kau baca dari nomor 3. Minimal baca nomor 1, 2, 3. Baca itu. Yang dimaksud di situ adalah Hezekia, bukan Yesus. Ngarang cerita. Jangan sombong terhadap kebenaran, ku bilang. Jangan karena yang menjelaskan Islam, meskipun benar kau tolak. Sesamamu, meskipun salah kau terima. Jangan, itu namanya zalim. Udah jelas-jelas yang menggunakan kain lenan, seluruh murid lari, yang tinggal cuma 2 antara Yesus dan Yudas menggunakan kain lenan siapa?
Ternyata kasih bukti Yohanes 13 nomor 4. Yesus yang menggunakan kain lenan. Dan itu pada saat perjamuan terakhir. Kurang apa lagi coba? Dari pertama, akulah dia. Yang kedua, orang-orang itu mundur dan berjatuhan. Tanda yang dahsyat. Yang ketiga, murid-murid berlarian. Yang lari juga yang menggunakan kain lenan. Yang ketiga, yang pada saat persidangan. Mulai hari ini, Yesus sudah ada duduk di atas. Berarti yang disidang ini siapa? Ada dia mengaku akulah Yesus? Enggak, kau yang mengatakan. Bahkan orang-orang, apakah kamu Yesus? Apakah kamu anak Maria? Apakah kamu Mesias? Mereka bertanya begitu karena dia ragu ini siapa? Kok rada aneh. Makanya pada saat di tiang salib, Yesus pernah berkata, aku tidak akan minum anggur lagi sebelum, kecuali nanti di dalam kerajaan surga. Minum anggur dia. Yohanes 19 nomor 30. Lalu dia diberikan sedikit anggur azam, lalu dia mencicipinya, lalu matilah dia. Apakah itu Yesus? Yesus sudah bersumpah tidak akan minum anggur. Ini ada minum anggur, mati. Paham? Yesus mengatakan, aku tidak akan mati. Tidak ada yang bisa mengambil nyawaku. Tak ada. Aku sendiri yang akan memberikan. Tidak ada yang bisa. Padahal di dalam Markus 9 nomor 30-31, dia akan pergi dan diserahkan kepada manusia, dan dia akan dibunuh, dan dia akan bangkit pada hari dibunuh. Berarti bukan Yesus, karena Yesus tidak bisa dibunuh. Tak ada yang bisa membunuhku. Tak ada. Itu kata Yesus. Dibunuh. Yesus tidak bisa dibunuh, Pak. Lalu kemudian yang terakhirnya di mana? Ketika kemudian dia di atas salib. Eli Eli lama sabachthani. Padahal Yesus berkata, Yohanes 5 ya. Yohanes 5 ya. Yohanes 5 ya. Yohanes 8, Yohanes 5, Yohanes 2. Apa kata Yesus? Bapa tidak akan membiarkan aku seorang diri. Sebab aku senantiasa melakukan pekerjaan yang berkenan terhadap dirinya. Apakah Yesus bohong? Bapa, mengapa kau meninggalkan aku? Tidak bohong itu. Itu bohong berarti. Kemudian Yesus berpesan dalam pengajarannya kemudian tentang angkatan jahat. Apa kata Yesus? Angkatan jahat ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda selain tanda anak manusia dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Itu tanda untuk siapa? Angkatan jahat. Apalah kau ini. Lalu kemudian yang keluar pada hari ketiga dari kubur, itu tanda untuk siapa? Untuk angkatan jahat. Apa mungkin Yesus diberikan untuk angkatan jahat? Tidak. Berarti yang disebut angkatan jahat adalah pengganti Yesus yang keluar dari kubur. Ingat, di dalam pengakuan Yesus, Yohanes 6 nomor 70, bukankah aku sendiri yang memilih engkau yang 12, dan satu di antaramu adalah iblis. Siapa ini iblis? Iblis yang mengaku kepada aku telah diberi kuasa, baik di langit maupun di bumi. Itu siapa? Iblis. Saya kira begitu, saudara Dares. Kau itu dari dulu begitu terus. Begitu terus. Bibel sendiri nggak paham sekali. Aku udah datang. Datang untuk tertawa, menertawakan dirimu. Iya. Iya. Apakah Yesus mengenal Bibel? Kau buat judul, tapi kau ngoceh entah kemana-mana nggak jelas. Yo, tergantung pasiennya, bos. Saya ini dokter penyakit dalam. Jadi kalau misalnya pasiennya penyakit bisul yang kubahas. Kalau pasiennya itu gimpe kepalanya yang kuobati. Nah, kalau kayak kau ini kan kanker otak kau ini. Tuh, temanya tuh. Tuh. Apakah Yesus memberikan validasi terhadap Bible? Iya. Aku mau tanya dulu, validasi apa? Apa? Coba ketik dulu, validasi apa? Itu aja terus kerjamu. Itu aja terus kerjamu. Dari dulu kamu hanya naik di komal-komal. Iya, kan kita kan harus mengerti apa yang kita bicarakan. Apa? Kau tanya saya tentang apa? Validasi apa? Kau pernah sekolah? Apa itu validasi? Validasi itu pengesahan. Apalagi? Oke. Nah, apakah Yesus memberikan pengesahan terhadap perjanjian baru? Iyalah. Mana dalilnya? Ayo, tunjukkan. Tunjukkan.
Iya, Markus 16. Oke. Nomor berapa? Apanya kali nomor berapa? Markus Nomor 6. berapa? Nomor berapa Yesus berikan validasi terhadap Bibelmu itu? Nomor Markus berapa? 16:15. Oke, kita baca ya. Kita baca. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil. Di situ sudah ada Lukas, buku Lukas. Di situ sudah ada buku Lukas. Udah, kau pahami aja poinnya. Enggak, saya tanya samamu. Di situ sudah ada buku Lukas. Kau pahami aja poinnya. Apa-apa? Yang saya tanya, apakah Yesus sudah memberikan pengesahan terhadap buku-buku yang kau jadikan sebagai kitab sucimu? Markus, Yohanes, Matius. Gemiut. Mana pengesahannya mana? Pengesahannya mana? Validasinya mana? Ya kan itu kan udah memvalidasi. Apa yang divalidasi di situ? Kata Injil ini juga bukan di situ. Artinya dia Bukan, sudah bukan. merasakan. Tidak ada. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah. Apa yang mau diberitakan? Apa yang mau diberitakan? Apa yang mau diberitakan di situ? Apa yang mau diberitakan di situ? Dia memerintah secara langsung. Apa? Yang saya tanya apa? Yang saya tanya apa, Tuyul? Yang apa yang saya tanya? Hah? Kamu pikir evangelium itu Injil? Bukan. Evangelium itu adalah kabar baik. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah kabar baik kepada seluruh makhluk. Juma, Ya. udah ganti maskermu. Pertanyaannya tuh jawab. Pertanyaannya, apakah Yesus memberikan maskermu. validasi? Apakah Yesus memberikan validasi kepada Bible? Udah bau maskermu. Masker korupsi, Tuhanmu 2000 tahun tidak pernah ganti sempak, kau tidak pikir. Setuhan-tuhannya Tuhanmu, kalau sempak sudah usia 2 tahun, itu bukan lagi ulat di dalam, naga. Banyak cerita, banyak kali kau urusin. Masker kau urusin, sempak Tuhanmu 2000 tahun. Karena nggak bisa ngejawab Burunda. Di situ bukan lagi ulat di dalam, naga di situ. Bernapas naganya pun pakai udah keluar api. Karena udah 2000 tahun sempak nggak pernah diganti. Gak malu kau? Ini pertanyaan nih, pertanyaan sederhana. Apakah Yesus memvalidasi? Kalau sudah memvalidasi, apakah dia memberikan legitimasi? Di mana tertulis? Ada Yesus membahas tentang buku Roma, Galatia, Filipi, Timotius, Lukas, Markus. Ada Yesus membahas buku-buku itu? Silakan, Monik. Siapa yang mau menjawab? Monik, Tunggukon, Sufar. Ayo Monik, monitor. Ayo dong. Monitor malam. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum. Waalaikum. Aku mendengar aja ya. Aku mencari ilmu. Ya kecil sekali suara Monik. Iya, aku mendengar aja, Bang. Oh ya, kalau mau menyimak dibawa aja ya. Kami betul Kristen yang mau diwaraskan. Ya Bang ya. Mohon maaf. Oh Islam. Ya. Sunggokong Kristen. Sunggokong mencari kitab suci. Kristen kah? Gagal sarjana Kristen. Gagal sarjana Kristen. Super KO semua Oten. Super ganteng. Super ganteng. Kalau nggak bisa jawab, mulai nyerang-nyerang. Tinggal jawab. Ini sungguh aku minta lagi naik. Ditemani, diajak ngomong, diem. Sungguh kong, Muslim, Kristen?
aku Yahudi, jadi kena Allah SWT. Kenapa kok? Ini izin dulu, Nak. Ini kakak angkatnya Sud Pakai, Panglima Tian Feng yang lahir dari babi, 100% babi, 100% manusia. Gurunda lagi berobat jalan ini Gurunda, maklum saja Gurunda. Habis Dia obat terbuat dari sperma monyet, makanya dia begini. Ya Allah. Ada-ada aja. lagi berobat jalan itu Bunda. Belum. Apa? Belum pokok tobat Oten. Masalah itu diure dari ini kan. Awalnya itu ketika Yesus berdoa ya Gurunda di Taman Getsemani. Iya, dan malaikat datang memberi kekuatan sampai keringatnya seperti titik darah. Ngapain malaikat datang beri kekuatan? Supaya dia kuat di atas salib. Wah, cuma 3 jam. Satu-satunya solusi. Ada data tertulis bahwa malaikatnya akan menatang engkau sehingga kakimu pun itu. tidak akan terlantuk. Itu maksudnya. Jadi Yesus datang, malaikat datang untuk mengangkat Yesus ke atas. Demi untuk orang banyak, Yesus rela. Dia relakan dirinya, dia relakan hidupnya, dia relakan nyawanya. Tapi mereka salah artikan. Dipikir mereka itu disembelih di atas salib. Bukan. Yesus itu rela terangkat ke langit. Demi untuk keselamatan murid-muridnya. Karena kalau dia tidak pergi, bangsanya akan dirampas. Kan tadi sudah dinubuatkan, sudah dijelaskan di Yohanes 11 itu. Itu jelas itu. Dan Yesus selalu berkata, anak manusia memang akan pergi, bukan akan mati. Pergi, memang pergi. Om, aku tanya, boleh. Nggak diterima monyet, binatang nggak diterima di atas. Abdul. Mulai ganas bunda. Aduh. Abdul Kristen, Muslim, kayaknya Muslim si Abdullah. Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Semangat ya Bang Juma ya, pesan Bang Juma, terus berjuang dan semangat Bang Juma. Amin. Assalamualaikum Bang. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semuanya kakak Bapak Juma. Iya. Belum masak. Belum masak ini naik lagi. Kenapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh saya? Pastian dibahas ini keluarga Tuhan. Fakta Bibel ini kan jin atau iblis menganggap para pejabat surga itu tidak sosok yang suci, tidak sosok yang sangat suci, karena iblis merasa lebih suci daripada para pejabat surga. Contohnya, para malaikat surga itu tidak SWT bagi iblis, karena para malaikat surga musuh abadi bagi iblis. Nah, ini lawannya Bang Mandru ini. Daripada para pejabat surga. Pertanyaannya, kenapa Muslim juga merasa siapa mau dengar kok dong pala? Boncel. Kenapa Muslim merasa lebih suci daripada malaikat surga? Alhamdulillahirabbil alamin. Saya bersyukur loh jadi Muslim gara-gara lihat mereka nih. Tolong buktikan bahwa Muslim lebih suci daripada malaikat surga. Kau diam dulu lah, kau nyimak lah, kau belajar lah dulu, kurang masak. Boncel, Kristen. Boncel, Kristen. Joan, Kristen. Islam. Boncel. Assalamualaikum. Apa yang disampaikan Bang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal saja buat semuanya. Semangat terus Bang Juma. Iya Bang. Iya Bang. Bikin kopi kita dulu ya. Saya mau baca VN dulu ya Bung.
Terima kasih Makasih, kakak Bang. host semuanya. Ya. Iblis merasa lebih suci dari malaikat surga. Kurang masak Bunda Rama, kurang Muslim juga merasa lebih suci dari malaikat surga. Diam mau kau dompala. Pertanyaannya, tolong buktikan bahwa Muslim lebih suci dari malaikat surga. Ih, dompala. Kenapa bisa otakmu begitu, saudara? Memang kau itu ciptaan Tuhan juga, tapi kenapa dompala kali kau dongok? Kucing. Kucing. Merasa lebih suci dari malaikat surga. Kucing Muslim kayaknya. Ayo, Bang Mandro mau menanggapi ini orang Sedeng. Ya, yang mana Bunda? Sedeng Itu sih belum masak. Tidak jelas pertanyaannya Bunda Rama. Dari awal pertanyaan. Weh, Bang Andi, Saya ulang ya, saya ulang. Ini Bang Andi, lawannya Bang Andi. Sudah banyak Pawangnya, dengarkan baik-baik. Udah naik pawangnya itu, pawangnya. gelarnya banyak sekali. Iblis Sedeng, dompala. menganggap malaikat surga tidak SWT, tidak sangat suci. Tanrana dongok Muslim kau. juga menganggap malaikat surga tidak SWT, tidak sangat suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Handi, Deng. Saya buktikan kalau Teman-teman pengisi waktu dari ya. malaikat surga. Sabar dulu, belum ada oten. Cek, udah kedengaran. Iya, masuk. Ki. Mantap Bang Andi. Pak Gumasak, saya mau serius nih Pak Gumasak nih, bener nih. Pak Gumasak, Iya, saya ingin nanya yang serius, tolong dijawab jujur ya. ya. Anda mengalami seperti ini itu sebenarnya gejala awalnya apa ya? Oh. Pertanyaanmu serius blow on. Ya nggak apa-apa, yang penting mau menjawab. Ya. Silakan. Ya. Kenapa saya begini? Ya, saya Ya. nggak tahu kenapa saya begini. Yang Oke, harus nggak- kau tunjukkan adalah kenapa Oke, Muslim nggak merasa tahu. lebih Lanjut suci dulu, daripada belum malaikat selesai. surga. Jadi pertanyaan kedua, apakah Pak Gumasak waktu kecil pernah mengalami musibah? Tidak. Apakah Pertanyaan Pak udah basi. Gumasak waktu kecil pernah jatuh dari pohon? Waktu saya kecil, kecilku sudah besar. Oke. Yesus. Pak Gumasak, Anda sebenarnya ini belajar Bible atau ada guru lain? Atau belajar sendiri atau seperti apa? Oh, saya diajari oleh Roh Kudus, cahaya kudus yang Allah, cahaya kudus yang sangat ajaib. Baik. Di manakah Anda belajar sama Roh Kudus? Halo Zuma, kau sudah cium batu? Tempat saya. Ntar dulu yang lain lah, jangan kayak gitu ngomongnya ah. Oh iya, oke. Santai dulu, kenapa sih? Kamu naik sini cari lawan. Kita sudah diminum, kencing Iya kalau aja minum kencing mak. unta sudah diminum. Iya, kau minum kencing mak mau. Buka mulutmu, buka. Diturunkan aja orang kayak Kencing gitu. unta. Diturunkan aja itu. Yesus. Orang yang kayak begini udah diturunkan aja. Sudah ya. Halo, Oke, diam dulu saya saya lagi mau ngomong sama nanya Gumasak. sama Bang Gumasak. Ntar dulu saya belum selesai. Woi, saya belum Waktu selesai. Yesus di Ini siapa sih? Ntar dulu. Sampai di mana tadi Gumasak? Jadi Anda berguru di mana tadi Gumasak? Oh, di tempat saya. Tempatnya berguru dengan Roh Kudus yang Allah. Roh Kudus. Jadi Anda ketemu sama Roh Kudus. Ya, Roh Kudus itu kan cahaya kudus. Mana bisa kena nampak itu? Terus bagaimana bisa Anda berguru nggak nampak? Sinyal kudus. Oh, signal kudus. Jadi belajar sama signal. Sinyal, tahu artinya sinyal? Sama kayak sinyal HP-mu, nampak nggak sinyal Iya, HP-mu? maksudnya bagaimana Anda bisa Iya, komunikasi sinyal dengan kudus, sinyal itu? kudus yang Allah, sinyal kudus yang sangat ajaib. Cara komunikasinya Jadi bagaimana? para pejabat surga adalah sosok-sosok.
Cara komunikasinya bagaimana? Oh, caranya gini. Ya. Ya. Bagaimana kau biar bisa berkomunikasi dengan pejabat surga? Ya kan? Nah, gini bilang. Ya para pejabat surga. Ya, karena alamat itu sudah pasti ke surga. Pancarkanlah cahayamu yang kudus ke dalam diriku. Gitulah aku bilang. Oke. Jadi sudah memancar sekarang. Hah? Jadi sudah memancar sekarang. Nah, artinya itulah yang harus kau tetap minta di dalam dirimu, sehingga nanti para pejabat surga akan memancarkan sinar kudusnya, sinar kudus yang Allah, sinar kudus yang sangat ajaib. Sinar kudus itu kayaknya merek sinar kudus kayaknya warung makan apa sinar Jadi kau nggak paham sinar kudus? Nggak tahu, sinar coba. yang SWT maksudnya. Oh, sinar yang SWT. Sinar yang SWT itu hanya dipancarkan oleh para pejabat surga. Oke. Apakah gue masak punya kitab suci? Iya. Apa nama kitabnya itu? Kitab suci yang dia Bible atau kitab suci yang hidup Yesus. Kitab suci yang hidup Yesus. Kalau kitab Bible apa namanya? Itu kan cuma tulisan-tulisan yang sebagai ikon. Oh, Tahu artinya ikon? Pernah Icon nih. Icon itu bukan semacam makanan ringan. Jadi ikon itu adalah hanya petunjuk kepada Yesus, hanya menuntun agar orang berjunjungan kepada Nabi yang SWT, Nabi yang suci. Jadi Bible adalah kitab suci, sebab hanya Bible yang menuntun orang untuk berjunjungan kepada Nabi yang SWT. Ya. Menurut gue masak, Yesus itu sebagai apa di dalam Bible? Yesus adalah salah seorang Tuhan yang diutus dari surga oleh Bapaknya Tuhan tertinggi. Salah seorang Tuhan yang diutus oleh Tuhan. Nah, Bapaknya kan Tuhan tertinggi. Jadi gini, atau lebih fasihnya gini. Ya, gimana? Salah seorang yang SWT. Ya. Yang Terus dari surga diutus oleh SWT tertinggi. SWT kan tutup Dompala. Itu SJ lebih bagus ini. SJ ini Santo. Kristen dia. Gumasak. Pak Gumasak, saya mau tanya. Kalau Anda menganggap Yesus itu Tuhan, coba pada saat Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Jordan, tiba-tiba muncullah dari langit, inilah anakku yang kukasihi. Tiba-tiba muncul lagi merpati hinggap di kepala Yesus. Itu sudah menunjukkan ada 3 pribadi yang berbeda. Ini Kristen ya? Kristen Bang SJ? Bukan, saya bukan Kristen. Terus terang saya terwakili gini, mohon maaf, saya juga bukan Kristen. Terus agamanya Anda apa, SJ? Agama Anda apa? Saya sih tidak menganut suatu kepercayaan. Cuman begini. Gimana mau diskusi kalau Anda nggak punya kepercayaan? Bukan. Maksud saya gini. Saya juga agak terganggu dengan penganut agama K ini. Karena mereka sering menganggap mereka yang terbenar bahwa harus percaya akan ke surga. Jadi mereka menganggap sosok Yesus adalah Tuhan. Nah, ini saya coba tanya. Kalau benar Yesus itu Tuhan, pada saat dibaptis, berarti Yesus butuh seorang pembaptis, butuh orang mengurapi dia. Dan pada saat dia dibaptis, turunlah suara, terdengarlah suara.
Berarti ada satu sosok yang lain yang lebih dahsyat daripada Yesus. Setelah Yesus dibaptis, turunlah katanya Roh Kudus dalam bentuk merpati. Berarti ini sudah 3 sosok. Coba Bang Gumasak, saya ingin penjelasan dari Abang. Jadi yang Tuhan itu yang mana? Di sini dalam satu peristiwa ya, ada 3 sosok gitu. Mic-nya jangan terlalu nempel ke mulut Bang. Gresek-gresek. Oh gitu ya, terlalu nempel ya. Sorry. Ya sorry. Nah ini aku mau tanya Bang Gumasak. Pahami dulu, ambil pulpenmu biar nggak bolak-balik. Ya ambil pulpen dulu. Saya mau tanya. Iya. Jadi Biar yang kita sosok definisikan Tuhan dulu. yang kalian percaya itu sebagai penganut agama, ya dalam tanda kutip Kak, bisakah Tuhan dianggap Yesus? Ini fakta di Alkitab ada. Nah coba Bang Gumasak jawab saya dulu. Oke. Tuhan artinya sosok yang SWT. Apa? Sorry. Sosok. Sosok yang sangat suci. Oh tidak, itu tidak Sosok relevan yang dengan sangat suci. Tuhan artinya sosok yang sangat suci. itu tidak relevan dengan pertanyaan saya. Nggak usah bawa SWT. Iya, Yesus itu seorang Tuhan, artinya seorang yang sangat suci. Oh, Tuhan itu bisa disematkan dengan prefiks seorang. Iya. Oh, Yesus bisa itu ya, seorang ya. Yang SWT. Oh, berarti oke. Saya mengambil kesimpulan dari perkataan Anda. Tuhan itu adalah sesosok orang. Nah, jadi benar ya. Tuhan adalah kata sifat. Tuhan Kok itu kata sifat? Ya. Kok jadi kata sifat? Bukan persoalan orang atau tidak orang. Jadi ada hewan yang SWT, ada orang yang SWT. Ngawur kau, mana ada hewan SWT? Kau ngawur. Apa itu SWT sih? Coba kau